Oke, terkait dengan biaya politik yang sangat tinggi, terutama di pemilu 2024 ini, Prof. Mahfud, kami sudah mewawancarai banyak sekali caleg maupun yang berhasil lolos maupun yang gagal, semuanya bilang bahwa ini brutal karena permainan uang itu luar biasa sekali. Kalau dulu rate-nya, katanya di 2019 itu rate-nya mungkin 100.000 per keluarga. Ini naiknya, inflasinya tinggi sekali. 2 kali lipat, 3 kali lipat. Prof. Mahfud, kalau ini terus terjadi, ini kan sangat bahaya. Menurut Prof. Mahfud, apa ya yang harus diubah? Sistem pemilunya atau apa, Prof? Itu sekali lagi yang sebelum saya menjawab apa yang itu yang kenapa saya juga ikut mengatakan pada satu kesempatan pemilu kali ini brutal. Sejak tahun pemilu 55 sampai dengan tahun 2024 itu yang paling brutal itu tahun 2024. Pak Mahfud sependapat enggak? Iya sependapat saya. Karena itu yang menyatakan Pak Yusuf Kalla dan kita merasakan semua. Ya, merasakan semua apa yang dilakukan aparat, apa yang dilakukan oleh politikus dan sebagainya, pejabat dan sebagainya. Kita merasakan semua. Tapi selalu dibungkus itu wah itu sudah sesuai aturan hukum. Kalau aturan hukumnya tidak sesuai gimana? Aturan hukumnya yang diubah, dibuat peraturan baru. Kan kita tidak tahu kan. Menteri bisa membuat Kepmen, Presiden bisa membuat perpres apa gitu ya. Nah sehingga nampak sekali kalau pertandingan itu tidak imbang gitu. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu biasa pertandingan ada yang imbang, ada yang tidak imbang. Ini semua sudah berlalu, mari ke depan kita perbaiki gitu ya. Nah, ke depannya itu perbaikinya menurut saya ya bagaimana sebenarnya bagi saya memperbaiki negara itu kan leadership ya. Seorang presiden itu akan sangat menentukan. Kalau memperbaiki ke arah ini caranya dan dia pasti bisa, namanya presiden kok. Tapi kalau dia mau main-main bisa juga dengan berbagai cara dan kekuasaan yang dia miliki, bisa juga itu. Seorang presiden itu. Oleh sebab itu kalau soal konsep materi apa yang harus diperbaiki itu tidak terlalu sulit sebenarnya karena di tengah-tengah masyarakat kita sudah merasakan akibat dari setiap aturan. Tetapi siapa yang mau ini yang kalau ini diubah lalu masyarakat senang tapi ada kelompok politik tertentu dirugikan gitu. Nah biasanya lalu terjadi tuh deal-deal politik di antara mereka kan gitu. Tapi kalau Prof. Mahfud nanti dimintai saran untuk memperbaiki ini politik uang terutama di pemilu berikutnya, apa Prof? Apakah sistem pemilunya yang harus diubah, undang-undang kepartaian atau bagaimana? Menurut saya pertama netralitas birokrasi itu ya. Sistem pemilu bisa baik, bisa tidak tergantung pada kita memanfaatannya karena semua sistem pemilu itu dilandasi dengan pikiran yang sama-sama baik. Tinggal mengadu kebaikan itu, apa dibalik kebaikan itu ada niat curang apa tidak kan tidak. Apa coba sistem pemilu yang sekarang mau dipersoalkan itu kok thresholdnya terlalu tinggi. Ya kata seseorang itu jelek, threshold tertinggi membunuh hak demokrasi seorang. Tapi bisa baik juga kalau tidak ada threshold gimana cara mengukur orang dipercaya oleh masyarakat, iya kan? Seperti dulu saya waktu MK ya kita tolak misalnya menghapus threshold gitu. Terus bagaimana caranya? Anda mengajukan sementara tidak ada threshold. Siapa yang bisa menguji Anda bahwa Anda itu dapat dukungan dari masyarakat? Maka waktu itu saya katakan oke, threshold masih perlu. Saya waktu itu di MK yang mau threshold perlu. Cuma silahkan yang sesuai aja dengan realitas. Maka waktu itu saya mengusulkan thresholdnya itu yang 4% itu. Karena begitu partai mendapat kepercayaan 4% harus dianggap punya hak tanpa harus berkoalisi untuk mencapai 20% gitu. Nah tapi kan kesepakatan politiknya sekarang beda lagi ya, Prof? Beda lagi. Kesepakatan politiknya beda lagi. Ada lagi misalnya sistem pemilu apa yang mau diubah? Mau sistem proporsional terbuka tertutup. Terbuka tertutup. Sama-sama bagus. Ya. Kalau terbuka artinya setiap orang itu bisa kalau punya potensi masuk. Kalau dia di bawah tapi dapat suara banyak bisa mengungguli di atas. Itu bagusnya. Tapi jeleknya kader-kader ideologis partai itu tersingkir oleh orang populer yang tidak punya ideologi. Itu terjadi di semua partai sekarang ini. Gitu. Kalau misalnya
misalnya partai saya yang dulu PKB bicara kita memperjuangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, iya bagus itu idenya NU dan ide pimpinan NU. Tapi apakah yang terpilih di DPR yang hanya misalnya mengambil popularitas ini dapat dukungan di sana, apa bisa mengerti soal aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam bernegara itu? PDIP juga, apakah orang yang sekarang ada di PDIP semuanya mengerti gitu ya? Karena sistem proporsional terbuka seperti sekarang. Sehingga ketika saya ditanya, Pak Mahfud, kenapa Pak Mahfud dulu ketika ketua MK mengubah sistem pemilu jadi sistem proporsional tertutup menjadi terbuka? Saya bilang Anda salah, bukan saya yang menetapkan. Itu yang menetapkan DPR dan pemerintah bahwa pemilu itu dengan sistem proporsional terbuka di atas suara 30%. Nah saya hanya mencoret 30%-nya ini. Kalau mau terbuka, terbuka. Kalau mau tertutup, ya tertutup aja. Bahwa yang baik-baik letakkan nomor 1, 2, 3. Sehingga kalau dapat 5 kursi, ya berhenti di 5 nih orang baik-baik semua, ideologis. Saya bilang. Ya. Tapi waktu itu kan undang-undangnya nggak benar. Anggota DPR terpilih ditentukan berdasar suara terbanyak bagi mereka yang mendapat 30% ke atas. Loh, nggak ada kalau calonnya ada 20, siapa yang mendapat 30% ke atas kan? Iya kan? Pasti akhirnya diambil sembarang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.